teman-teman, selamat sore buat kita semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat-sehat. Seperti saya nih sehat-sehat. Nah, kan? Saya pertanda sehat berarti saya bisa ngobrol dengan kalian. Saya kalau nggak sehat pasti saya nggak bisa ngobrol, ya kan? Itu pertandanya. Oke, teman-teman. Saya mau menginformasikan kepada kalian, saya itu seorang agen dari salah satu asuransi yang ada di Indonesia. Agen itu gunanya untuk apa sih? Apa sih pekerjaan agen asuransi itu? Agen asuransi itu membantu atau menolong orang-orang untuk masuk ke asuransi. Kenapa sih harus masuk asuransi? Wow, nggak tahu nih. Orang nggak tahu kenapa orang harus masuk asuransi. Kalau masuk asuransi itu ngapain gitu loh. Asuransi itu enak loh. Kalau menurut saya, enaknya apa? Coba. Saya dulu kan pekerjaannya kan PNS, ya. Pekerjaan PNS itu ada batas pensiunnya, ya kan? Saat batas waktu 58 tahun kita bekerja sebagai PNS, kita stop, nggak bisa bekerja lagi, ya nggak diterima lagi bekerja kalau udah tua. Tapi ini malah sesudah saya pensiun sesudah saya pensiun jadi PNS, saya masih bisa bekerja loh, masih bisa diterima di asuransi sebagai tenaga mereka. Kenapa? Karena di asuransi itu tidak dibatasi umur, sampai kapanpun masih diterima. Apa nggak enak? Daripada kita bengong-bengong cari pekerjaan sana, nggak ada lagi yang menerima yang tua, kita lebih baik kita produktif. Kalau produktif kan kita bisa sehat, bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang, bisa ada kantor kita. Lihat aja kan, kantor saya bagus banget kan. Terus ada teman kita, ada pimpinan kita, ada arahan hidup kita. Coba kalau kita nggak ngantor, biasa kita ada kantor, ada teman, ada yang membimbing, ada yang ngarahin. Jadi tujuan hidup kita itu benar-benar jelas. Tiap hari kita bangun itu udah jelas di otak ini, tidak kesana kemari, udah ada yang mengarahkan. Pagi-pagi kita diberi arahan apa yang mau kita kerjakan. Terus yang kedua, kita itu selalu sehat. Karena apa? Kalau ketemu dengan orang-orang yang sekantor, terus mereka ceria-ceria, mereka cantik-cantik, apalagi di Jakarta, agen-agen itu cantik-cantik loh. Mereka ada yang tua, ada yang muda, pokoknya enak loh. Saya lihat, saya lebih bersemangat sesudah bekerja di asuransi karena saya lihat mereka itu benar-benar produktif, ya. Yang kedua, mereka itu bebas waktunya. Kalau agen asuransi itu nggak terikat seperti aku dulu PNS jam 6:30 saya udah buru-buru, udah keringat saya harus pergi ke kantor. Anak ditinggalin, rumah ditinggalin, nggak nyapu, nggak sempat mengerjakan pekerjaan rumah. Saya udah buru-buru, saya udah di absen gitu loh di kantor. Udah itu gajinya nggak seberapa, PNS itu nggak seberapa loh. Tahu nggak sih gaji PNS itu nggak seberapa? Tapi kalau di agen asuransi itu tergantung kita. Kalau mau kita banyak, kita lah yang bekerja. Yang mau ngejar banyak, mau ngejar dikit, itu terserah kita. Kalau di petani, bekerja di petani itu kalau luas per hektar ladangnya, berarti mereka banyak uangnya kan. Coba kalau sedikit ladangnya, nggak bisa dia banyak pendapatannya. Karena apa? Ya memang sedikit pekerjaannya. Jadi dia mau ngejar, mau besar harus beli tanah yang banyak, sawah dan ladang yang banyak kan. Kalau di agen asuransi enggak. Bagaimana cara kita mendekati orang lain yang membutuhkan asuransi, yang membutuhkan. Kalau dia nggak butuh ya biarin, tinggalin. Kalau dia nggak seneng asuransi, biarin. Kan penduduk Indonesia itu kan banyak, apalagi di Jakarta. Banyak penduduk yang kaya, ada yang
eh, ekonomi rendah ada, yang menengah ke atas banyak. Tergantung kita bagaimana kita pendekatan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kan banyak yang butuh asuransi. Kalau dia memang sering bergaul dengan orang-orang yang sudah kelas menengah ke atas, biasanya mereka butuh asuransi. Kalau mereka kaya dan pendidikannya dan pergaulannya luas, dia pasti butuh asuransi. Tapi kalau dia tidak punya uang, terus pergaulannya sempit, pasti dia nggak suka asuransi. Karena apa? Asuransi itu diawasi oleh Kementerian Keuangan. Jadi dia itu resmi. Dia itu bukan perorangan, bukan perusahaan perorangan, bukan perusahaan yang abal-abal. Nah, kalaupun kalian dengar, asuransi itu begini, asuransi itu begini, asuransi begini, di mana sih berita yang tidak baik? Semua perusahaan atau pemerintah sendiri pun banyak yang kotor nama baiknya. Banyak kan kelihatan pejabat ini ditangkap karena korupsi, pejabat ini banyak melakukan ini dan itu. Apakah kita hanya fokus sama yang jelek-jeleknya? Di mana sih berita yang hanya 100% yang baik-baik? Semua berita itu ada yang buruk, ada yang jelek. Tapi bagaimana kita mempercayai asuransi itu? Bagaimana kita mempercayai perusahaan itu? Itu hanya dengan apakah asuransi itu legal apa enggak legal. Asuransi itu tidak ada yang legal loh. Dia itu resmi karena dia beredar, dia berusaha selalu dia diawasi oleh pemerintah, Menteri Keuangan atau OJK, Otorita Jasa Keuangan. Jadi dia itu diawasi oleh pemerintah pusat sehingga dia itu resmi. Makanya OJK itu selalu mengumumkan bagaimana perusahaan asuransi A, perusahaan asuransi B, perusahaan asuransi C itu diumumkan di halayak umum. Jadi itu bisa kita akses melalui Google. Kita melihat asuransi ini bagaimana sih kemampuannya, keuangannya bagaimana, pokoknya bagaimana dia apakah masih ada kemampuan dia untuk mengklaim nasabah-nasabahnya. Kalau tidak mampu lagi dia mengklaim, itu langsung ditutup oleh OJK. Jadi Kementerian Keuangan itu selalu mengupdate, selalu memproses mana yang harus diberhentikan, mana yang masih bisa berdiri. Nah, seperti itu teman-teman kalau asuransi. Jadi asuransi itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Sampai kita tua, sampai kita masih bisa produktif, ayo. Soalnya apa? Waktunya kan bisa di rumah. Kayak saya ini banyak kan di rumah. Saya banyak kan mengerjakan pekerjaan pribadi saya. Saya bisa bikin konten, saya bisa jalan-jalan ke sana kemari, kan bebas. Jadi karena kita bebas enak gitu loh. Jadi kalau kita bergaul banyak, biasanya disitulah ada peluang-peluang. Nah, kalau kita mau berhasil kan minta doa sama Tuhan. Pekerjaan mana sih yang bisa kita tetapkan? Aku harus menghasilkan ini misalnya. Itu harus berkat doa. Coba kita menanam padi. Emang langsung tahu kita 3 bulan ke depan ini nanti langsung 100% hasilnya? Kan enggak juga. Itu semua berkat Tuhan. Jadi pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu semua berkat Tuhan, bukan berkat karena kita. Mentang-mentang saya pintar nyangkol, pintar nanam padi, terus langsung 100% hasilnya, belum tentu kan. Semua itu pekerjaan itu yang menghasilkan itu adalah Tuhan. Yang membuat numbuh itu padi adalah Tuhan. Yang penting dari kita, dari petani itu dia mau bekerja, ya enggak? Dia mau bekerja, nyangkol ya cangkol, dia irin, terus ditanam bibitnya, hanya sekedar begitu, dipupuk, disemprot, hanya sampai segitu dari kita. Nanti hasilnya Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang membuat dia berbunga, Tuhan yang memberikan panen. Jadi jangan pikir, kalau kerja di asuransi itu sulit. Apa sulitnya?
Kita cuma ngobrol dengan teman. Kalau memang dia tertarik, dia pasti beli. Kita jangan maksa orang. Ya namanya orang seperti kita nih, ada pedagang menjual baju ke kita. Kalau kita nggak butuh ya jangan dibeli kan seperti itu. Kita jual ya, kalau ada yang membutuhkan pasti dia beli, ya enggak. Jadi hanya berkat Tuhan yang membuat kita berhasil atau tidaknya. Mari kita bekerja dengan agen asuransi, itu enak loh. Malam-malam bisa, siang-siang bisa, sore bisa, kapan aja. Kapan kita punya waktu untuk ketemu teman, kapan kita bisa kongko-kongko di warung kopi, di mall atau di mana aja. Saat kita ngobrol-ngobrol gitu, yang penting kita ngobrol. Nanti kalau dia itu tertarik pasti dia beli. Apa sih kesulitannya? Nah, agen asuransi itu bisa dari emak-emak. Daripada kamu bengong-bengong, ngerumpi, ngegosip sana, ngegosip sini, enakan kamu jadi agen asuransi. Yang kedua, untuk para kaula muda, banyak loh agen asuransi. Dia tamatan dari sarjana luar negeri jadi agen asuransi. Dia banyak juga masih mahasiswa, daripada dia nyari-nyari kerja, nyari-nyari uang, nyari-nyari pekerjaan sana sini dan terikat dengan waktu, lebih baik dia agen asuransi. Dia sambil kuliah, kan banyak teman-teman mahasiswanya, banyak orang tua yang dia kenal, orang tua mahasiswanya. Terus banyak kita punya teman kita waktu SD, teman anak-anak kita waktu SD itu kan ada emak-emaknya, ada yang tahu kita siapa ini yang butuh. Kita nggak tahu dia butuh apa enggak ya, kalau kita nggak ngajak dia ngobrol kan. Nggak sulit loh, kita tanpa modal loh. Kalau dagang nih, aku udah ngerasain dagang, aku harus mengeluarkan uangku untuk belanja kan, beli barang-barang. Kalau agen asuransi itu tanpa modal loh, tanpa modal. Apa yang kita keluarkan uang, kita nggak harus keluar kayak orang sales obat. Dia harus beli obat. Sales bedak, dia harus beli bedak. Sales baju atau apapun, mereka harus mengeluarkan uang modal dia untuk jualan. Tapi kalau agen asuransi enggak loh. Ayo teman-teman, siapa yang mau jadi agen asuransi? Ayo, gampang kok, kan diajari. Bukannya langsung dikasih terus kita jalan sendiri, enggak. Ini suksesnya bersama-sama. Kita diajari leader, diajari tim. Nanti ada rapat, nanti di situ ada sharing gimana dia kok bisa berhasil. Kan diseringkan sehingga kita bisa mengerti, kita bisa nanya, gimana kamu kok bisa sukses kemarin? Caranya bagaimana? Kan itu sukses bersama. Sama-sama sharing, sama-sama ngobrol. Terus kalau ada kesulitan kita kan selalu dibimbing oleh leader, didampingi oleh leader. Apanya yang sulit? Ayo teman-teman, selagi kamu masih sehat, selagi kamu masih butuh uang, selagi kamu masih hidup, lebih baik kamu agen asuransi. Ya sambil agen asuransi juga kita bisa jualan. Banyak itu teman saya, sambil dia ngajar, sambil dia orang kantoran, masih aktif jadi pegawai, dia sebagai agen asuransi juga nggak dilarang loh. Nah, sebagai dia ibu rumah tangga, nyuci, nyapu, masak, udah selesai masak kan banyak waktu sebelum maghrib atau sebelum jam 12 sudah selesai pekerjaan rumah. Nah, dia udah bisa keliling nyari nasabah, gampang kan, nggak dipaksain. Yang penting kita mau bekerja, mau cari nasabah. Kan kita menolong orang. Misalkan nih dia punya uang, tapi dia nggak tahu uangnya itu mau dikemanakan. Nah, kita menolong dia, kita kasih tahu infonya. Kayak gini loh, kalau kamu masuk asuransi, seandainya nih kamu tuh maaf nih, kamu tabrakan, terus kamu meninggal. Kan kalau kamu meninggal, berarti keluargamu kan nggak ada lagi uangnya, karena kamu yang tulang punggung keluarga. Kalau kamu tuh tulang punggung keluarga, berarti kan uang keluarga itu kan dari kamu saat kamu bekerja. Kalau kamu nggak bekerja, saat kamu tiba-tiba meninggal,
pasanganmu dan anak-anakmu kan jadi nggak makan, jadi nggak sekolah, itu nggak, semua terhambat gara-gara kamu meninggal, karena kamu itu tulang punggung keluarga. Nah, kalau kamu jadi polis asuransi, kamu itu udah dicairkan uangnya dari asuransi. Gampang kok dicairkan uang dari asuransi itu. Nah, saat meninggal uang keluar dari asuransi. Sesudah itu kan anak dan pasangan masih bisa ketolong dari uang asuransi, uang kematian dari asuransi itu. Sehingga sebelum mendapatkan pekerjaan baru buat pasanganmu, anak-anak masih bisa bayar uang sekolah, keluarga masih bisa punya uang saat kamu meninggal tiba-tiba, ya kan? Banyak loh orang kena stroke tiba-tiba, kita nggak tahu, ya kan? Banyak yang stroke tiba-tiba padahal umurnya masih muda. Adik saya sendiri nih masih muda, udah meninggal aja dia karena stroke, ya kan? Karena stroke. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggal. Nah, kalau belum tahu, kan siapapun manusia di dunia ini tidak tahu dia kapan dia meninggal. Kalau kita kepala keluarga, kalau kita tulang punggung keluarga, itu butuh loh kita masukkan, kita asuransi, kita jadi nasabah asuransi, sehingga kita ketolong, keuangan kita ketolong. Coba kalau kita tiba-tiba sakit misalnya, kan butuh uang kalau berobat. Kalau kita lagi sakit kan butuh uang untuk berobat. Kalau ada BPJS, oke, BPJS kalau dia cover itu penyakit kita. Kalau nggak ada, berarti kan harus beli terus. Nah, saat kita sakit juga kan butuh uang untuk rawat inap. Kita harus beli pampers, kita harus beli perban, kita harus beli obat di luar BPJS. Jadi selain BPJS kesehatan yang diberikan pemerintah, kita juga punya asuransi. Itu lebih baik. Jadi dua-duanya bisa mengcover.